wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat dan hormati Allah. Segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan bisa kita menghitungnya. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat dan hormati Allah, menyebar di tengah-tengah masyarakat kita kebingungan atas bagaimana kita berislam, karena ada Islam A, Islam B. Bahkan musuh-musuh Islam mengatakan bahwa Islam di Indonesia saja itu dengan berlebihan, saya kira di luar fakta, terpecah menjadi 4.400 golongan. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan terpecahnya golongan Islam itu tidak sebanyak itu. Tapi begitulah, kenapa dikatakan musuh-musuh Islam? Karena memang mereka tidak meyakini bahwa Islam adalah jalan yang benar. Sementara kita ada di dalam masjid Allah, insya Allah sudah hampir pasti kita meyakini akan kebenaran Islam, bahwa Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jamaah salat dan hormati Allah, dan kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang Islam harus mengenal tanda-tanda orang-orang yang notabene tidak dikatakan Islam. Kalau kita kupas satu persatu di pertemuan yang singkat ini, akan kami coba ringkas. Jadi ada yang namanya Naswara, Yahudi, ateis, liberal, dan agnostik. Apa aja itu? Apa sih tadi yang kita dengar itu artinya? Naswara, telah kita mafhum, sama-sama tahu, mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebagai ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Kenapa mereka dikatakan Allah sebagai orang-orang tersesat? Ini bukan kata saya, bukan kata fulan, bukan, Allah yang berfirman. Dikatakan tersesat karena mereka berlebih-lebihan pada aulia mereka, orang-orang solih di antara mereka. Dalam perkembangannya di awal-awal setelah masa Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang alim di kalangan Nasara, untuk mengenangnya dibuatlah patung-patung, dibuatlah gambar-gambar dengan alasan supaya kita nanti kalau berdoa bisa khusyuk apabila melihat patung-patung atau gambar-gambar orang-orang solih tersebut. Belum lagi percampuran dari agama Helenistik waktu itu, dari Yunani dan Romawi, yang mengkompromikan dewa-dewa seperti Zeus, Neptunus, dan lain-lain supaya bisa diterima masyarakat, dicampur aduk dalam konsep ketuhanan yang Nabi Isa alaihissalam bawa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sudah pasti di luar sana orang-orang Nasrani akan mengatakan jalan selamat adalah jalan penebusan dari Tuhan mereka.
Yang selanjutnya, al-Yahud dikatakan oleh Allah, mereka adalah ad-dhalin, orang-orang yang Allah murkai. Kenapa kok dimurkai? Karena mereka selalu ingin mengubah-ubah syariat Allah. Contoh, Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran yang namanya Samiri. Begitu sudah Allah selamatkan dari Laut Merah yang dibukakan dengan Allah perintahkan Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya, tidak berselang lama saat Allah memanggil Nabi Musa meninggalkan kaumnya sendirian, maka dibuatlah patung lembu dari emas dan mereka sembah. Ada juga Allah abadikan dalam Al-Quran Uzair. Dikatakan Uzair itu anaknya Allah, padahal telah jelas bagi Bani Israel ini, kaum Yahudi ini, bagaimana mereka harus beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja tanpa menjadikan tandingan-tandingan di sampingnya. Dan Allah mengabadikan lain dalam Al-Quran bahwa salah satu karakter Ahlul Kitab, orang Yahudi ini, mereka kalau diberi perintah oleh Allah, mereka tidak seperti kaum beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi Allah abadikan bagaimana jawaban mereka saat Allah memberikan perintah melalui Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, sami'na wa aswaina, kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Ini kira-kira enak nggak ya syariat yang Allah perintahkan, dan seterusnya. Maka Allah murka terhadap kaum ini. Jamaah salat yang hormati Allah. Yang selanjutnya, fenomena yang tersebar di kalangan muda mereka, kalangan muda kami, kita, tidak hanya mereka, kaum Nasara dan Yahudi, tapi kaum muda di kalangan kita. Apa itu? Ateis, tidak percaya entitas Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tersebar dalam media sosial, terang-terangan mengatakan sholat itu membuang-buang waktu. Ngapain sholat? Iya, mereka berani terang-terangan bikin video seperti itu. Kalau mau tersesat ya sudah, sesat di PDW aja. Tapi kalau direkam, diunggah ke medsos, berapa banyak orang yang melihat dan berapa banyak orang yang akhirnya termakan opini sesat seperti itu. Ada juga yang berkata, sholat itu mengganggu waktu kerja. Kerja itu kalau nggak ada sholat itu lebih optimal. Iya, itu nyata terekam di dunia maya, dan tidak ada satupun dari kita merasa bahwa hal itu adalah hal yang berbahaya, kecuali itu kan anak muda. Coba kita bayangkan kalau kita yang umur puluhan, sudah kepala 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, puluh, melihat, mungkin kita bisa berkata seperti itu. Yang unggah umur 20-an, yang lihat anak umur 10 tahun. Coba kita bayangkan, anak-anak kita yang masih kecil atau bahkan cucu-cucu kita melihat opini para ateis yang seperti itu, kalau kemakan gimana? Disitulah tanggung jawab kita yang harus kita perhatikan lebih jauh. Selanjutnya, kaum liberal. Kaum liberal itu adalah orang-orang yang mengambil pelajaran agama Islam tapi dari barat, dari negara-negara yang notabene tidak beragama Islam. Mereka belajar tentang Islam di Amerika, mereka belajar tentang agama Islam syariatnya di Perancis, mereka belajar tentang agama Islam di Inggris. Negara-negara penjajah yang kita kenang dalam sejarah tercatat dalam yang namanya perang salib, perang yang berulang-ulang
terjadi 11 kali dalam rentang abad, bukan lagi tahun. Dan sayangnya orang-orang Islam merasa bahwa kebenaran ada di barat, ada di Eropa, tidak di sini, tidak di Asia ataupun Arab. Naudzubillahi min dzalik. Maka mereka berpikir sebagaimana musuh-musuh Islam berpikir, tidak memahami Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, kecuali persangkaan musuh-musuh agama ini. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah salatu dan hormati Allah, yang terakhir, yang namanya agnostik. Agnostik itu kalau waktu pelajaran SD dulu, SMP, itu yang namanya animisme, dinamisme. Bahkan dari kabar yang kami dapatkan, pemimpin sebuah negara sekelas Duterte di Filipina, dia terang-terangan mengaku sebagai agnostik. Agnostik itu apa sih? Agnostik adalah orang yang mengutamakan roh para leluhur di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangi pohon-pohon, batu-batu, kuburan-kuburan, hari sial, hari beruntung, tanggal sial, tanggal baik di atas syariat Allah Ta'ala. Maka jamaah salatur yang dirahmati Allah, kita perlu saring hal seperti ini, agar kalau kita benar-benar mengaku sebagai orang Islam, maka kita bersikap selayaknya orang Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman, balasan bagi orang-orang yang beriman itu adalah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi orang-orang yang beriman itu adalah surga dari Allah Ta'ala, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana sungai-sungai itu mengalir dan bentuknya seperti apa. Jangan kita bayangkan di surga itu nanti sungainya kayak di banjir kanal. Tidak. Pasti indah sekali. Pasti jauh lebih indah dari yang pernah kita lihat dan bayangkan di seluruh dunia ini. Dan itu adalah hal yang perlu kita pegang sebagai orang yang berislam dan berharap surga sebagai balasan dari Allah Ta'ala. Harap kita bersama-sama untuk menyaring apa yang masuk ke dalam keluarga kita. Jangan semua ditelan mentah-mentah, berlindung di belakang semak berbagai macam alasan yang sebagaimana orang-orang Yahudi lakukan dan sebagaimana orang-orang Nasara lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindungi kita sekalian. Semoga Allah selamatkan kita dan keluarga kita sekalian dari siksa api neraka. Semoga Allah ampuni dosa kita sekalian kaum muslimin, dan dari dosa-dosalah kaum muslimin itu selama ini mendapatkan kesulitan dari Allah Ta'ala. Dan kita meyakini bahwa setiap kesulitan dari yang kita alami adalah berasal dari dosa-dosa kita. Siapa tahu karena kita mengadakan sekutu-sekutu di samping Allah, itu adalah dosa yang menghalangi kita untuk mudah di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.